Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita sebab kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Allah Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau pada di malam hari ini kami semua berkumpul Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami menantikan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di mana kami boleh beribadah. Menjamah, membentengi Tuhan kepada setiap kehidupan kami. Terlebih biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu GBIS Baladewa Tuhan. Sehingga kami dipulihkan, kami dicelihkan Tuhan. Biarlah kehidupan kami
boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Kau Allah yang kudus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau yang boleh memberikan hati nurani yang baik bagi kami semua, sehingga kami boleh hormat kepada kuasa-Mu. Sebab kami percaya dan tahu Engkau pasti hadir Tuhan, dan Roh Kudus-Mu dicurahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus, kami sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus akan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita, sebab kita percaya Roh itu akan menjadi roh penghibur dan juga penolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Dia Sungguh Baik. Tuhan Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita, pasti kehidupan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita sambung pujian kita dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus itu boleh mengajari di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku,
kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Di pertengahan ibadah yang boleh kami lakukan Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada benih firman-Mu. Firman yang berkuasa menyembuhkan, memulihkan kepada setiap kehidupan kami. Ampuni terlebih dahulu segenap dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Engkau pasti hadir di mana kami boleh beribadah. Terlebih kuasa Roh Kudus-Mu itu Tuhan boleh Engkau curahkan, Engkau penuhi dalam setiap kehidupan kami. Agar jangan Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami menjadi sama seperti dunia ini, tetapi oleh kuasa yang daripada-Mu kami boleh bertobat. Kami juga Tuhan boleh diubahkan oleh kuasa-Mu yang terlebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kepada hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau pertetapkan untuk melayani Engkau, jamah dan berkati seluruh kehidupannya. Terlebih setiap apa yang boleh diperkatakan semuanya hanya berasal dari kebenaran Injil firman-Mu, sehingga kehidupannya lebih lagi Engkau pakai untuk menjadi hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya pasti berkat-Mu Engkau akan curahkan bagi kami yang boleh mendengarkan dan kepada hamba-Mu yang akan memberitakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat malam hari ini dalam suasana menyambut hari Pentakosta, hari yang ke-50, dalam penantian curahan kuasa Roh Kudus, kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Tuhan Yesus telah mati di Bukit Golgota untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pada hari ketiga, dia bangkit mengalahkan maut. Dan selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah hidup yang telah mengalahkan maut dan berkuasa di sorga maupun di bumi. Sesudah genap waktunya, Yesus terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan memenuhi janjinya dan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem karena ada janji Bapa yang diberikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem sampai janji Bapa sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, sama kita dengan murid-murid Yesus, kita menanti curahan kuasa Roh Kudus-Nya. Murid-murid Yesus mulai bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama selama 10 hari. Seperti yang kita lakukan dalam gereja kita, dalam gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, menanti janji Bapa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun menanti curahan kuasa Roh Kudus-Nya. Artinya adalah mereka sungguh-sungguh berdoa, mengambil bagian dalam doa puasa untuk masuk dalam penantian curahan kuasa Roh Kudus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus
memberi keuntungan pada kita. Karena dengan demikian menyatakan dirinya adalah Allah. Dalam ibadah 10 hari yang kita lakukan dalam penantian Roh Kudus sampai ke hari yang ke-50 adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita, bagi semua orang yang percaya, yang memiliki hati yang sungguh-sungguh berdoa bersama-sama bertekun. Sungguh ini adalah satu tujuan, satu pikiran bagi kita semua, adalah salah satu kunci awal dicurahkannya Roh Kudus kepada kita, yaitu kita harus sehati sepikir. Saat malam hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis dari 1 Korintus 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Tema kita saat malam hari ini, iman kepada Yesus berasal dari Roh Allah. Ayat ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana pada waktu itu banyak sekali jemaat di Korintus yang percaya kepada Yesus, tetapi mereka masih ada di dalam penyembahan berhala. Roh Kudus adalah kuasa. Roh Kudus adalah pribadi yang sempurna yang daripada Allah, yang disebut Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan untuk pertama kalinya Roh Kudus disebut dalam Alkitab, terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 2, demikian firman Tuhan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, menunjukkan bahwa Roh Allah selalu siap untuk menolong manusia dari kesusahannya yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Roh Allah itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh itu bukan sekedar diam dalam diri kita dan mampu membebaskan kita dari segala kejahatan, tetapi juga menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 15-16, demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang percaya kepada Yesus, yang lahir dari Allah, bukan lahir secara daging. Kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita anak, maka kita juga disebut sebagai ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh iman kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kita harus menerima Roh Kudus dengan berjalan dalam Roh Kudus yang dipimpin oleh Roh Kudus juga. Mereka adalah disebut sebagai anak-anak Allah yang sejati.
Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam seluruh kehidupan kita, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan jamahan Roh Kudus. Untuk itu, dengarkanlah suara Roh Kudus dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia kembali ke surga hanya untuk sementara. Dalam Alkitab dituliskan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu hingga sekarang. Yesus itu adalah hidup, sehingga dia naik ke surga membuktikan bahwa dia adalah hidup. Roh Kudus adalah pemberian yang mahal, yang selalu memberikan apa yang terbaik dengan motivasi yang benar, yang selalu menolong dan memiliki kuasa untuk menciptakan karakter Allah dalam hidup kita sebagai kita orang yang percaya, agar hidup kita berkenan kepada Allah dan menghasilkan buah kehidupan. Roh Kudus adalah kuasa yang memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan, dan melalui Roh Kudus kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Roh Kudus kita dapat hidup dalam kekudusan dan menjadikan pribadi yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus adalah karunia Allah yang dianugerahkan bagi setiap orang percaya. Untuk itu, keharusan bagi kita untuk mentaati perintah Roh Kudus dan jangan mendukakan Roh Kudus. Sekarang ada pertanyaan bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya percaya kepada Allah dengan segenap hati dan mengakui Tuhan Yesus dalam setiap tingkah laku hidup kita. Dan tanda yang kedua adalah menghasilkan buah-buah roh. Untuk menghasilkan buah-buah roh ini, kita sebagai umat Allah, kita harus menjauhi apa yang namanya dosa dan keinginan daging. Memelihara hubungan yang erat dengan Yesus Kristus dan bertanggung jawab dalam melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, yaitu peraturan dan ketetapan Allah. Dan ciri yang ketiga adalah kita harus memiliki karunia roh. Karunia roh adalah perlengkapan rohani yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus akan datang dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ia adalah Tuhan yang berasal dari Roh Kudus, yaitu Sang Mesias, Juru Selamat. Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Ia adalah Alfa dan Omega. Setiap manusia yang mengaku dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, saudara-saudaraku.
mengubah hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, memberikan penghiburan dari Allah, sehingga jiwa manusia yang merasakan Roh Kudus mendapat kesegaran jiwa dan mendapat ketenangan dan damai sejahtera. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus. Untuk itu, hiduplah dalam Roh, karena keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hendaklah Roh Allah diam dalam hidup kita. Maka kita akan memiliki Roh Kudus dan kita adalah milik Kristus. Ciri utama orang yang hidup dalam Kristus adalah tidak memiliki keinginan diri sendiri. Karena kita sudah ditebus dengan lunas dan segala keinginan diri sendiri sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi hidup dalam Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Banyak hal yang harus kita tanggalkan dan harus kita lepaskan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus sangat kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus dapat memimpin kita dalam keluhan-keluhan kita, dalam doa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Apa yang tidak terucapkan, tetapi oleh Roh Kudus bisa itu terucapkan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat terakhir bagi kita dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini harus kita pahami, saudara-saudaraku yang terkasih. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berdoa. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita melalui ibadah doa 10 hari malam hari ini. Mari kita menyembah Allah dengan benar dan buka hati untuk jamahan Tuhan. Berserah penuh, pandang kepada Tuhan, karena doa orang benar sangat besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Mari minta curahan kuasa Tuhan agar Tuhan membasahi kita. Itulah yang kita butuhkan, yang kita nantikan saat malam hari. Katakan dalam kehidupan kita, kami rindu Roh Kudus. Allah Roh Kudus memenuhi kami. Ubah hati kami dengan iman. Kita katakan Roh Kudus tercurah bagi kita. Biarlah Roh Kudus berhembus di tempat kita masing-masing, dan rindukan kuasa Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, mengalir memenuhi hidup kita. Dan katakan, Roh Kudus datanglah, jamalah kami dengan kuasa yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah renungan singkat bagi kita saat malam hari ini. Allah Roh Kudus yang menyempurnakan setiap kehidupan kita. Mari kita datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Rindukan kuasa Tuhan menjamah segenap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat pujian yang mengatakan, curahkan Tuhanku hujan roh-Mu.
Bapa yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Mesias, Juru Selamat kami yang hidup. Saat malam hari ini, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk kami datang mengikuti ibadah 10 hari, ibadah penantian curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, sempurnakanlah segala ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini, agar itu berkenan di hadapan-Mu. Jauh daripada sempurna, tetapi Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran yang akan menyempurnakan setiap apa yang kami lakukan saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan kudus-Mu saat malam hari ini. Mereka dapat belajar melayani semua karena kasih yang daripada Tuhan mereka terima. Bapa, saat malam hari ini, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami saat malam hari ini, agar kami dengan iman mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya dengan iman bahwa itu adalah berasal daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Perlengkapilah seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, agar di masa penantian ini kami rindu curahan daripada kuasa Roh Kudus-Mu mengalir bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Engkau mengetahui ya Tuhan segala keperluan hidup mereka.
Engkau mengetahui segala tetesan air mereka, air mata mereka. Tetapi kami datang kepada Tuhan Allah yang maha sempurna, yang sanggup memulihkan keadaan daripada sidang jemaat-Mu. Jikalau ada mereka yang lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Jikalau ada mereka yang susah, Engkau hiburkan. Jikalau ada mereka yang terikat, Engkau bebaskan. Yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit daripada sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang melayani dalam gereja kami, mulai daripada Ibu Gembala, Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Perkakas Tuhan, pembela-pembela sidang yang sudah rela memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, mulai daripada mereka yang menerima tamu, yang menjadi singer, pemain musik, pemimpin pujian, dan yang berdoa, dan yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa perlengkapan Allah terjadi bagi seluruh kehidupan mereka, agar di dalam seluruh hidup kami hamba-hamba-Mu dapat melakukannya dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan daripada sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka yang tidak mengganggu jam-jam ibadah dan pelayanan mereka, yang memiliki hubungan antara pria dan wanita. Tuhanlah yang melawat mereka sehingga mereka menjaga kekudusan, sehingga kelak sampai mereka ke jenjang pernikahan kudus. Bapa, kami serahkan juga rencana pernikahan daripada saudara kami Ronald dan Lina, agar Tuhan memberkati kedua keluarga daripada saudara kami Ronald dan Lina, dan apa yang mereka akan rencanakan tergenapilah dalam seluruh kehidupan mereka, asal mereka sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga saudara kami Junita yang sedang mengandung saat ini. Berkati ya Tuhan kandungannya, agar bertumbuh sempurna dengan baik, sehingga anak yang dikandung lahir dengan sehat. Kiranya oleh kasih yang daripada Tuhan menutup bungkus saudara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di sepanjang 10 hari ini berturut-turut akan kami lakukan sampai hari Pentakosta nanti. Kiranya Tuhan ibadah-ibadah itu dapat diikuti oleh seluruh sidang jemaat-Mu dengan penuh sukacita, agar ibadah 10 hari dapat kami lakukan dengan penuh hati yang daripada Tuhan. Biarlah oleh kuat kuasa yang daripada Tuhan memperlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ibadah doa 10 hari itu. Bapa, kami serahkan rumah gereja kami ke dalam tangan Tuhan, agar senantiasa pemekaran Allah terjadi bagi rumah gereja kami. Engkau lihat ya Tuhan, masih banyak kursi-kursi yang kosong di atas. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, yang haus akan kebenaran firman-Mu, agar melalui gereja kami nama Tuhan selalu ditinggikan. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin ya Tuhan, berdaulatlah Engkau Tuhan, memimpin kehidupan dari pejabat tertinggi sampai yang terendah. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memperlengkapi seluruh pejabat-pejabat negara kami, agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Engkau berkati juga Presiden kami, Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh pemerintahan daerah, mulai dari gubernur sampai ke pedesaan, agar kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Berkati juga
para petani kami, para nelayan, para pekerja, para usahawan yang melakukan segala pekerjaan mereka, dan mereka yang berkekurangan, Tuhanlah yang memberikan kebutuhan pangan bagi mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan penuh damai yang sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan berdaulat dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.